timeline-nya atau lini masa seleksi dan juga pendaftaran LPDP khususnya untuk tahap 2 tahun 2025 ini. Jadi sebagai gambaran LPDP biasanya membuka dua tahap setiap tahunnya. Yang pertama di paruh pertama tahun berjalan dan tahap kedua itu biasanya dilangsungkan pada paruh kedua tahun berjalan. Nah, untuk timeline yang saya sajikan di sini adalah timeline untuk seleksi beasiswa yang sekarang ini sedang berlangsung di paruh kedua tahun 2025 ya. Jadi, kembali lagi ini saya menjelaskan timeline seleksi LPDP tahap 2 tahun 2025 ini. Jadi untuk kasus ini tahap pendaftaran atau registrasi ya, tahap aplikasi sudah dibuka pada tanggal 30 Juni lalu dan biasanya berlangsung selama 1 bulan ya. Jadi dalam range 1 bulan ini teman-teman bisa mendaftarkan diri dari 30 Juni hingga 31 Juli 2025. Kemudian setelah itu langsung diikuti oleh seleksi administratif. Kali ini 3 minggu lamanya dari 1 Agustus sampai 21 Agustus nanti. Dan kemudian untuk teman-teman yang lolos tahap seleksi administratif, maka jika teman-teman mendaftar jalur non-LOA, ya, dalam artian teman-teman belum punya surat penerimaan kampus dari luar negeri, maka teman-teman wajib mengikuti tahap yang ketiga ini, yaitu tes bakat skolastik. Ya, tes bakat skolastik ini meliputi range selama sekitar 2 minggu dari 10 sampai 25 September nanti. Dan teman-teman nanti akan dijadwalkan untuk mengikuti tes ini selama 1 hari saja ya. Jadi dalam 1 hari dari range ini teman-teman akan diminta untuk mengikuti tes bakat skolastik seperti tes tulis, seperti tes TPA formatnya. Tapi jika teman-teman ketika mendaftar sudah punya LOA dan teman-teman mendaftar jalur LOA atau letter of acceptance, maka teman-teman bisa skip tes bakat skolastik dan sehingga ketika teman-teman dinyatakan lolos administrasi tadi, teman-teman bisa skip langsung ke interview ya. Interview ini adalah tahap terakhir. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar jalur non LOA dan sudah melalui tes bakat skolastik dan dinyatakan lolos, serta teman-teman yang mendaftar jalur LOA dan tadi dari seleksi administratif langsung dinyatakan lolos ke interview, maka tahap terakhirnya yang teman-teman harus lalui adalah wawancara itu sendiri ya, atau tes bakat substantif disebutnya di LPDP. Jadi di tahap terakhir ini teman-teman akan diinterview oleh panelis. Panelis ada 3 orang, biasanya 1 orang terdiri dari akademisi dan 1 orangnya lagi berasal dari praktisi dari bidang studi yang diajukan teman-teman dan ada 1 psikolog. Biasanya ada 3 orang yang mewawancarai ya. Nanti untuk tahap seleksi ini akan diadakan 7 Oktober nanti hingga 19 November. Kembali lagi sama dengan seleksi skolastik barusan, di interview juga teman-teman hanya akan dijadwalkan untuk mengikuti dalam 1 hari ya. Jadi dalam 1 hari itu 1 jam tepatnya teman-teman dijadwalkan untuk mengikuti interview ya dari range 7 Oktober sampai 19 November ini. Dan jika puji Tuhan diterima dan lolos seleksi interview itu dan terakhir, maka pengumuman akhir kelolosan teman-teman dalam beasiswa PDP itu akan terjadi pada 27 November nanti ya untuk periode perkuliahan paling cepat dimulai Januari 2026. Ya, itu untuk timeline seleksi kali ini ya, tahap ini. Hanya untuk teman-teman memiliki gambaran kira-kira bagaimana sih gitu ya dan kurang lebih apa sih yang teman-teman bisa expect gitu ya ketika mengikuti timeline dan juga seleksi LPDP. Nah, personally kira-kira bagaimana sih saya mempersiapkan aplikasi saya ketika dulu mendaftar? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah baca dengan seksama, dengan teliti buku panduan beasiswa ya. Jadi tiap tahun, tiap tahap seleksi bahkan LPDP itu bisa melakukan sedikit perubahan ya terhadap panduan beasiswanya. Mungkin ada persyaratan yang sedikit diubah ya atau lini masanya tentu saja. Nah, itu semua akan terlihat dari buku panduan yang di-issue yang dipublish oleh PDP pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Jadi untuk memastikan ya apakah syarat-syarat segala macam masih sama, apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkan masih sama, sebaiknya ketika hari pertama beasiswa PDP membuka pendaftaran yang langsung dilakukan adalah baca buku panduan dengan seksama terlebih dahulu ya, jangan sampai ada yang salah. Nah, kemudian dari tahap seleksi ke tahap seleksi selalu ada persyaratan untuk membuat essay kontribusi ya. Tadi yang saya bilang tentang komitmen kembali ke Indonesia dan juga rencana kontribusi serta rencana pasca studi.
Nah, untuk esai itu silakan bisa dibikin dari jauh-jauh hari ya, bahkan dari sebelum pembukaan pendaftaran pun teman-teman sudah bisa draft sebenarnya esai ini ya, karena dari tahun ke tahun prompt atau pertanyaan dari esainya itu masih sama saja ya, mengcover beberapa poin fokus area tadi. Nah, kemudian jika teman-teman sudah mencapai seleksi terakhir yaitu wawancara, maka lakukan saja banyak latihan wawancara ya dengan para penerima beasiswa LPDP. Ini adalah tahap yang saya pikir sangat penting ya dan tidak bisa di skip.